Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Kabag tadi terkait penilaian kinerja penyedia. Dan sini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu pejabat komitmen maupun tim teknis yang membantu dalam proses pengadaan barang jasa. Ini saya izin share screen. Nah, terima kasih. Penilaian kinerja penyedia barang jasa. Nah, ini ada kaitan yang sangat erat tadi yang disampaikan oleh Pak Kabag, bagaimana kita ke depan dalam menunjuk penyedia yang akan kita tunjuk sebagai penyedia barang jasa dalam proses pengadaan barang jasa yang ada di OPD masing-masing. Dalam hari ini tentunya ada beberapa kriteria yang nanti harus dipenuhi dalam penilaian tersebut. Yang pertama dasar hukumnya, tentunya yang pertama dasar hukum yang dipakai yaitu Perpres 12 2021 tentang perubahan Perpres 16 tahun 2018. Kemudian yang kedua yaitu peraturan LKPP yang mengatur khusus terkait bagaimana pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa, yang dimana salah satu bentuk pembinaannya yaitu melakukan penilaian terhadap kinerja penyedia barang jasa yang telah melaksanakan pekerjaan pada masing-masing OPD atau perangkat daerah dalam hal ini. Nah, kemudian apa yang dimaksud penilaian kinerja? Mungkin ini saya sampaikan sedikit kepada Bapak Ibu, yaitu penilaian kinerja, aktivitas dan proses mengukur kinerja penyedia, melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang melakukan penilaian siapa? Nah, di sini sesuai dengan peraturan LKPP tadi, yang melakukan penilaian yaitu PPK. Dalam hal ini dilakukan penilaian melalui aplikasi yang ada di sistem SPSE yang nanti tersambung dalam aplikasi Sikap. Kemudian kenapa harus dilakukan penilaian? Nah, di sini penilaian kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atau barang jasa yang dihasilkan oleh penyedia. Nah, ini bagaimana kita bisa mengetahui terkait kinerja dari penyedia tersebut. Mungkin di OPDA kinerjanya bagus sesuai dengan kriteria yang ada, tapi bisa jadi untuk melaksanakan pekerjaan yang lain itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak. Nah, ini akan menjadi catatan yang nanti muncul di Sikap atau sistem informasi kinerja penyedia. Nah, itu yang bisa menjadi acuan dari baik pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan kalau melakukan penunjukan langsung ataupun pengadaan langsung yang ada di OPD dalam memilih penyedianya. Nah, kemudian bagaimana penilaian ini dilakukan? Nah, penilaian didasarkan pada kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Nah, terkait kriteria-kriteria penilaiannya nanti akan dijabarkan lebih detail. Itu ada beberapa kriteria, aspek, dan penilaiannya, persentase penilaian itu akan nanti ada di paparan yang selanjutnya. Serta itu merupakan sudah aplikasi dalam sistem penilaian kinerja. Kalau Bapak Ibu PPK yang sudah terbiasa melaksanakan pengadaan langsung maupun tender melalui aplikasi SPSE, tentunya sudah tidak asing lagi dengan inputan yang ada di dalamnya. Artinya setelah proses ini dilaksanakan, di situ dengan ada kewajiban untuk menginput data kontrak. Nah, kelanjutan dari inputan data kontrak tersebutlah yang nanti akan menuju kepada penilaian kinerja apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan. Nah, kemudian tujuannya ini sesuai dengan perkanya, yaitu mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka
menjamin kualitas barang jasa hasil pekerjaan penyedia. Artinya semua dokumen-dokumen dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia ini terdokumentasi secara tertib dalam sebuah aplikasi. Artinya suatu saat kalau memang itu diperlukan kembali, dibuka kembali, tinggal membuka dalam sistemnya. Artinya dengan semua dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan pekerjaan itu nanti semuanya ada uploadan dokumen tersebut, mulai dari berita acara sampai nanti pembayaran dan penilaiannya dari PPK tersebut. Nah, kemudian yang kedua, hasil dari penilaian ini tentunya akan memperoleh profil penyedia berdasarkan penilaian kinerja yang telah dilaksanakan PPK. Karena semua penilaian ini nanti akan muncul pada sistem informasi kinerja penyedia tersebut. Apakah dalam melaksanakan pekerjaan ini nilainya cukup, baik, atau sangat baik, atau bahkan mungkin buruk. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan kontrak. Dalam hal ini tentunya karena jenengan sudah tahu bagaimana profil penyedia tersebut, tentunya kalau misalkan penyedia ini berkontrak di tempatnya panjenengan, jenengan sudah bisa melakukan antisipasi. Oh, ternyata riwayatnya penyedia ini pernah terkena putus kontrak, atau penyedia ini dalam melaksanakan pekerjaan seringnya molor atau seperti apa, atau penyedia ini bagus sebelum masa kontrak selesai, pekerjaan sudah selesai sesuai dengan kontrak dan kualitasnya bagus. Nah, ini akan menjadi acuan panjenengan dalam menentukan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kontrak. Ada pencegahan di awal, kira-kira pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan penyedia ini nanti seperti apa ke depannya. Nah, kemudian yang keempat yaitu menghasilkan umpan balik bagi penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak. Nah, artinya dari sisi penyedia juga akan merasa diuntungkan apabila penilaian ini menjadi satu indikator yang ada di sikap. Kalau penyedia ini memang berkinerja baik, tentunya akan muncul kinerja baik yang ada di sikapnya. Nah, kemudian yang kelima, memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan penyedia. Nah, tadi yang saya sampaikan ada beberapa indikator, mungkin ada beberapa indikator yang penyedia itu masih lemah. Jadi bisa menjadi suatu hal yang menjadikan introspeksi bagi penyedia. Oh, katakanlah dalam sisi komunikasi penyedia ini ternyata dari penilaian PPK ini masih dianggap lemah. Saat dihubungi masih terlalu lama dalam merespon atau hal-hal yang lain sesuai indikator dalam penilaian kinerja. Nah, inilah tujuan dari penilaian kinerja penyedia. Ada 5 poin ini yang tentunya ini dapat menjadi acuan apabila ini dalam penilaian ini sudah dinilai sesuai dengan apa yang ada di kondisi di lapangan, tentunya beracuan dalam indikator atau hal-hal yang masuk dalam penilaian kinerja yang ada di peraturan LKPP tersebut. Nah, prinsipnya seperti apa? Di sini prinsip penilaian kinerja yang pertama itu sangat sederhana. Indikator-indikator yang dinilai itu sederhana, mudah, dan aplikatif. Artinya indikator ini nanti yang ditentukan, kalau Bapak Ibu sudah pernah membaca yang terkait pembinaan pelaku usaha ini, indikatornya itu ada 4 indikator yang di dalamnya ada beberapa hal yang dinilai. Itu sangat sederhana indikatornya, mulai dari waktu, biaya, komunikasi, ada satu lagi layanan. Nah, itu yang menjadi poin penilaian, apakah ini penyedia ini berkinerja baik, atau buruk, atau cukup, atau sangat baik. Nah, 4 itulah yang menjadi penilaian nanti nilai hasil akhir dari penyedia ini. Kemudian yang kedua, transparan, objektif, dan proporsional. Karena ini nanti hasil penilaiannya panjenengan terpampang dalam sistem informasi kinerja penyedia yang jenengan nilai. Artinya nanti akan muncul, oh si penyedia ini pada pekerjaan ini telah dinilai oleh PPK atas nama ini dengan hasil seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, profesional dan berintegritas. Tentunya dalam melakukan penilaian harus sesuai dengan kondisi real. Tidak ada hal karena dokumen-dokumen tadi dalam menentukan penilaian diupload di sistem juga. Mulai dari berita acara, pembayaran, dan lain sebagainya tadi ya. Nah, kemudian dalam melakukan penilaian ini sistemnya seperti apa? Apakah manual, apa melalui aplikasi? Nah, di sini penilaiannya ini dilakukan melalui aplikasi sikap yang diselenggarakan oleh LKPP.
Nah, namun dalam penilaian ini jenengan ada runtutan yang harus dilakukan. Tidak bisa serta-merta langsung masuk ke aplikasi sikap terus melakukan penilaian. Tapi mulai dari jenengan input data kontrak, kemudian progresnya, kalau itu ada progres tahapannya, kalau tidak ada berarti sampai langsung berita acara serah terima plus pemeriksaan, ditambah lagi berita acara pembayaran, dan sampai nanti setelah itu jenengan input penilaian kinerja yang dilakukan oleh penyedia barang jasa yang berkontrak dengan Bank Indonesia. Jadi hasil penilaian yang dilakukan melalui sistem SPSE akan otomatis terhubung dengan penilaian kinerja yang ada di sikap. Artinya tarian dari SPSE itu nanti tersambung langsung dengan aplikasi sikap. Dan hasil penilaian itu akan menjadi profil penyedia di sikap penyedia itu masing-masing. Nah, tata caranya seperti apa? Nah, ini tata caranya yang pertama tentunya tadi sesuai dengan yang berhak melakukan penilaian, yaitu PPK melalui sikap atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran, termasuk masa pemeliharaan atau garansi apabila ada. Jadi penilaian ini dapat dilakukan setelah semua proses pengadaannya selesai. Ya. Artinya kalau itu masih ada masa pemeliharaan, jangan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Meskipun terkadang kan sudah dibayar 100% dengan penyedia memasukkan jaminan pemeliharaan. Tapi penilaian ini dilaksanakan di akhir masa pemeliharaan karena bisa jadi saat masa pemeliharaan penyedia ini juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak. Misalkan ada perlu perbaikan dalam masa pemeliharaan. Ternyata penyedia dikomunikasikan sulit, dimintai untuk memperbaiki tidak bisa. Nah, artinya seperti itu. Jadi penilaian ini untuk pekerjaan yang memang ada masa pemeliharaan atau memberikan garansi dilakukan penilaian setelah masa pemeliharaan dan pemberian garansinya selesai. Jadi masih ada tanggung jawab meskipun sudah dibayar sepenuhnya, tapi ada tanggung jawab yang harus dilakukan penyedia pada pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, dalam melakukan penilaian, PPK juga dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa atau JFBBJ dalam hal ini. Kemudian tenaga ahli yang mengerti terkait dengan pekerjaan tersebut dan atau pihak lain yang berkompeten. Nah, jadi dalam melakukan penilaian, meskipun yang melakukan penilaian PPK, namun dapat dibantu oleh pengelola pengadaan, tenaga ahli atau pihak lain yang berkompeten dengan pekerjaan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, penilaian kinerja pada e-purchasing melalui toko daring, karena di sini juga ada proses pengadaan melalui toko daring, dilakukan berdasarkan syarat ketentuan yang berlaku pada masing-masing toko daring. Toko daring dalam hal ini seperti marketplace itu, Shopee, kemudian web dan lain sebagainya. Situ kan juga ada penilaian terhadap kinerja penyedia. Nah, situ toko daring ini sudah memiliki syarat dan ketentuan masing-masing dalam penilaian dari penggunanya. Seperti itu. Nah, inilah tadi tata caranya yang dilakukan. Berarti yang melakukan itu PPK melalui aplikasi sikap yang terhubung dengan aplikasi SPSE. Kemudian PPK juga dapat dibantu oleh JFBBJ ataupun tenaga ahli maupun pihak lain yang berkompeten. Nah, kemudian penilaian kinerja oleh PPK dilakukan pada saat kapan? Ini tadi yang sudah saya sampaikan, dilakukan setelah serah terima hasil pekerjaan melalui berita acara serah terima pekerjaan atau BASE. Ini untuk pekerjaan yang tidak ada masa pemeliharaan ataupun garansinya. Nah, kemudian yang ada masa pemeliharaan yaitu setelah berita acara serah terima akhir. Artinya penilaian tadi memang sudah selesai sepenuhnya pekerjaan itu dilaksanakan oleh penyedia. Kalau memang itu ada pemeliharaan, berarti setelah adanya berita acara serah terima akhir, baru bisa dilakukan penilaian oleh PPK. Kemudian PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan atau diselesaikan. Artinya memang sudah dihentikan kontraknya, PPK bisa melakukan penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu pada saat ada putus kontrak karena kesalahan penyedia. Jadi PPK bisa melakukan penilaian setelah ada putus kontrak. Artinya pekerjaan ini memang sudah selesai, baik itu selesai dalam artian pekerjaan selesai sepenuhnya,
ataupun pekerjaan ini diputus di tengah jalan karena kahar maupun karena kesalahan penyedia. Nah, inilah yang menjadi aspek kriteria sebelumnya. Aspek indikator dan bobot penilaian kinerja. Tadi yang prinsip yang pertama yaitu sederhana. Artinya hanya ada 4 aspek ini yang menjadi poin penilaian dari PPK. Yang pertama kualitas dan kuantitas, kemudian biaya, waktu, dan layanan. Nah, untuk indikatornya, kualitas dan kuantitas ini adalah kesesuaian antara apa yang dikontrakkan dengan apa yang dihasilkan. Ini memperoleh bobot 30%. Kemudian biaya. Biaya ini kemampuan pengendalian biaya. Di dalamnya ada beberapa indikator terkait keterbukaan biaya di awal. Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan biaya lain, misalkan ongkos kirim dan lain sebagainya, itu sudah dibicarakan di awal. Kemudian waktu, dalam hal ini ketepatan dalam penyelesaian pekerjaan, kemudian layanan, yaitu komunikasi dan tingkat respon dari penyedia. Apabila ada komplain dari PPK, itu komunikasinya mudah dan responnya cepat. Nah, ini bobotnya tadi 30, 20, 30, dan 20%. Nah, ini yang menjadi aspek kriteria skor serta hal-hal yang dinilai. Tadi yang saya sampaikan, kualitas dan kuantitas pekerjaan, di sini hanya ada 3, nggih. Cukup, baik, dan sangat baik. Artinya ini pekerjaan ini selesai. Apabila pekerjaan ini selesai, tidak putus tengah jalan, ini hanya ada 3 ini, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, kualitas ini mendapatkan nilai cukup atau skor 1 apabila kurang dari 50, lebih dari 50% pekerjaan memerlukan perbaikan atau pergantian agar sesuai dengan kontrak. Artinya barang atau pekerjaan yang dilaksanakan itu perbaikannya lebih dari 50%. Kemudian dikatakan baik jika kurang dari 50%, ada perbaikan-perbaikan, tentunya ini perbaikan ini diselesaikan, nggih. Apabila ada komplain ternyata perbaikannya 50% di atas, berarti jenengan nilai 1. Kalau ternyata ada perbaikan-perbaikan di bawah 50% dan diselesaikan, nilainya 2. Dan apabila pekerjaan ini selesai dengan sesuai kontrak antara kualitas, kuantitas pekerjaan dan yang ada di kontraknya itu sesuai 100%, berarti dinilai 3. Nah, kemudian terkait biaya, sama skornya 1 sampai 3, kriterianya cukup, baik, dan sangat baik. Yaitu yang pertama, tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi kejadian yang berpotensi menambah biaya. Tadi yang saya sampaikan, apakah ada ongkos kirim, apakah ada ongkos bongkarnya atau tidak, itu tidak disampaikan. Kemudian yang kedua, mengajukan perubahan kontrak yang berdampak penambahan total biaya tanpa alasan memadai sehingga ditolak PPK. Nah, ini juga menjadi penilaian panjenengan, yaitu nilainya cukup. Tidak menginformasikan sejak awal, apabila nanti ke depannya ternyata ada tambahan-tambahan, misalkan pengadaan genset, ya, itu hanya dikirim, tapi yang menurunkan ini siapa, yang bongkar mat ini siapa, itu tidak diinformasikan di awal. Tuh. Kemudian meminta adanya tambahan tadi, ongkos kirim dan lain sebagainya di pertengahan pelaksanaan pekerjaan, sehingga berubah nilai biaya, tapi ditolak oleh PPK. Ini juga menjadi catatan panjenengan dalam melakukan penilaian, berarti nilainya 1. Kemudian yang kedua, dikatakan baik apabila melakukan salah satu kondisi pada kriteria cukup. Artinya kalau yang cukup tadi, dua-duanya itu dipenuhi, nilainya cukup, tapi kalau ternyata yang hanya 1 tok, artinya tidak menginformasikan sejak awal, apabila ada penambahan biaya, dinilai baik. Kemudian yang ketiga sangat baik, telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal. Nah, kondisi-kondisi tambahan biaya dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi itu sudah diinformasikan di awal. Dan apabila ada perubahan kontrak, sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak menutup kemungkinan ada perubahan kontrak, ya. Meskipun ada perubahan kontrak, namun apabila alasan dapat dipertanggungjawabkan dan telah menginformasikan dari awal biaya-biaya yang kemungkinan muncul, artinya biaya-biaya ini sudah tercover di dalam kontrak, selain biaya utamanya, itu nilainya sangat baik untuk yang aspek biaya. Nah, kemudian aspek yang ketiga, yaitu aspek waktu. Aspek waktu dikatakan cukup atau mendapat nilai 1 apabila penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 hari kontrak karena kesalahan penyedia. Artinya setelah diberikan kesempatan pertama, ternyata tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Sehingga harus ada pemberian kesempatan kedua. Itu nilainya cukup. Dan pemberian kesempatan kedua ini selesai nggih pekerjaannya, nggih. Bukan berarti
lebih dari 50 hari pekerjaannya tidak selesai diberi nilai 1, tidak. Karena itu nanti ada penilaian tersendiri yang terkait pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Nah, kemudian yang nilai yang kedua dikatakan baik, yaitu penyelesaian pekerjaan terlambat maksimal 50 hari kontrak karena kesalahan penyedia. Artinya diberikan kesempatan 50 hari pekerjaan selesai. Dan dikatakan sangat baik apabila penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK. Artinya katakanlah kontraknya 90 hari kalender, ternyata dalam waktu 70 hari atau 80 hari sudah selesai, atau pas 90 hari selesai sesuai dengan waktu pelaksanaan kontraknya. Itu nilainya sangat baik atau diberikan skor 3. Nah, terkait layanan, yang ini yang aspek yang terakhir dalam penilaian kinerja, sama masih penilaiannya hanya ada 3 kriteria, cukup, baik, dan sangat baik. Yang pertama dikatakan cukup atau mendapat nilai 1. Penyedia lambat memberikan tanggapan positif atas permintaan PPK. Kemudian, dan penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Artinya apabila ada komplain, hal-hal yang dikomunikasikan PPK, ini penyedia sulit diajak komunikasi atau menghindar ya, sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua, dikatakan baik, yaitu merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta. Kemudian atau ini berarti pilihan ya, penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Artinya tidak semua yang diminta oleh PPK dapat diselesaikan, tapi penyedia dalam melakukan komunikasi ini mudah dihubungi. Artinya apabila PPK meminta hal-hal perubahan-perubahan, ternyata ada komunikasi, ternyata ditemukan tidak tidak perlu perubahan, itu pun dapat nilai 2. Atau keduanya, PPK meminta perubahan-perubahan dan ditindaklanjuti dengan baik. Itu juga mendapat nilai 2. Kemudian yang ketiga, merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta dan mudah dihubungi. Atau ini dua-duanya itu nilainya sangat baik ya. Kalau yang baik tadi berarti dia merespon atau menyelesaikan pekerjaan, artinya sulit dihubungi, tapi apabila ada permintaan langsung dikerjakan. Seperti itu. Kadang kan ada penyedia yang seperti itu, ya. Kalau diajak komunikasi, diajak ketemu itu jarang mau atau sulit, tapi apabila ada perubahan-perubahan itu dapat dilaksanakan dan sebaliknya. Apabila kedua kriteria itu terpenuhi, berarti nilainya sangat baik. Merespon permintaan sesuai dengan, tentunya permintaan-permintaan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Tidak melanggar ketentuan, ya. Artinya perubahan-perubahan ini. Dan penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pekerjaan ini, layanannya dianggap sangat baik oleh PPK. Inilah kriteria dan skor penilaian dari PPK dalam melakukan penilaian kinerja terhadap penyedia. Nah, kemudian cara menghitungnya seperti apa? Nah, inilah nilai kinerja penyedia. Ini merupakan penggabungan antara skor kuantitas-kualitas dikalikan bobot kualitas-kuantitas, ditambah skor biaya, dikalikan bobot biaya, ditambah skor waktu, dikalikan bobot waktu, ditambah skor layanan, dikalikan bobot layanan. Dan ini kinerjanya ini ada, ini tadi, apabila ditemukan nilai kinerja 0, itu kinerjanya buruk. Nah, pada saat kapan nilai kinerja 0, tadi yang saya sampaikan di awal kan tidak ada nilai 0, adanya nilai 1 sampai 3. Nah, disinilah dalam hal penyedia putus kontrak secara sepihak oleh PPK, maka kinerja penyedia diberikan skor 0 dengan kriteria buruk. Artinya ini putus kontrak, ini diberikan nilai 0. Nah, kemudian apabila nilai kinerja hasil penghitungan tadi, nilai 1 sampai dengan di bawah 2, itu dinilai cukup. Kemudian nilai 2 sampai dengan di bawah 3, kriteria kinerja dikatakan baik, dan apabila nilainya sempurna 3, berarti kinerja penyedia sangat baik. Nah, ini nanti jenengan tidak usah menghitung, tapi ini sudah difasilitasi oleh sistem yang ada di aplikasi Sikap tadi melalui SPSE, maksudnya. Itu tinggal jenengan pilih, tadi ada indikator-indikator, tinggal klik-klik, nanti otomatis di akhir akan muncul nilainya sendiri. Nah, hasil penilaian itu akan menjadi reward kepada penyedia. Sesuai yang disampaikan di awal tadi, hasil penilaian kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan. Tentunya PPKOM ataupun pejabat pengadaan dalam menunjuk penyedia yang akan ditunjuk dalam pengadaan langsung, ditunjuk sebagai penyedia, dapat dilihat
track record-nya atau hasil penilaian kinerjanya. Karena semua pekerjaan yang diproses melalui EPR maupun tender nanti akan muncul penilaiannya. Pada pekerjaan A, oh ternyata pernah terlambat. Pada pekerjaan B, selesai sebelum waktunya 100%. Pada pekerjaan C ternyata pernah putus kontrak dan pernah dilakukan blacklist. Kalau selama ini, meskipun penyedia itu pernah dilakukan blacklist, itu hanya tidak muncul pada saat jenengan melakukan pencarian, tapi tidak terekod dalam aplikasi Sikap. Nah, tapi nanti ke depannya, kalau jenengan ini semuanya mengisi dalam hal penilaian kinerja ini, nanti akan muncul dalam riwayat pengalamannya, riwayat rekod pekerjaannya. Artinya dalam pekerjaan ini ternyata putus kontrak. Kalau selama ini kan tidak muncul gitu di aplikasi Sikapnya, karena aplikasi Sikap diinput secara mandiri oleh penyedia itu sendiri, hanya pelaku pengadaannya memverifikasi. Namun setelah dilakukan penilaian oleh PPK, otomatis semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan penilaian akan muncul di halaman Sikap penyedia. Nah, kemudian ketentuan mengenai penggunaan hasil penilaian kinerja ini mengikuti pedoman tentang pemilihan penyedia. Tadi yang sudah disampaikan disinggung sedikit oleh Pak Kabak. Jadi hasil penilaian ini yang sudah otomatis berhubungan atau terkoneksi yaitu pada saat tender cepat. Jadi hasil penilaian penyedia-penyedia yang bisa tershortlist apabila ada pekerjaan tender cepat yang sesuai kualifikasinya itu hanya penyedia yang memiliki nilai minimal baik, sekurang-kurangnya baik, itu baru bisa tershortlist sebagai calon penyedia dalam tender cepat. Ini baru ini, dan saya yakin ke depan kemungkinan juga akan diikuti oleh jenis pengadaan yang lain, mungkin pengadaan langsung, penunjukan langsung, seperti itu. Nah, jadi penilaian kinerja yang dilakukan oleh BPK ini sangat penting, baik bagi pelaku pengadaan yang ada di OPD dalam menentukan penyedia mana yang kira-kira dapat ditunjuk dalam pengadaan langsung maupun penunjukan langsung, ataupun bagi penyedia itu sendiri, karena ini akan menjadi penilaian dia apakah layak ditunjuk atau tidak, seperti itu. Nah, itulah reward yang diperoleh penyedia terkait penilaian kinerja penyedia ini. Jadi ini sangat penting baik dari sisi pelaku pengadaan yang ada di OPD maupun dari sisi penyedia barang jasanya. Nah, itulah sedikit ulasan terkait tata cara penilaian kinerja dan aspek maupun indikator yang dalam melakukan penilaian kinerja. Nanti ini akan kita sampaikan juga terkait tutorialnya dalam penerapannya itu seperti apa, pengisiannya seperti apa. Nanti akan kita putarkan video dan setelah itu kita buka untuk sesi tanya jawab terkait penilaian kinerjanya. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum.